Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggun Maisi Rami, mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada video part 6 kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi lampiran 17714 dan juga kita akan mengisi untuk penghitungan kompensasi. Nah, kita langsung saja. Di sini saya udah buka ke aplikasi SPT PPH Badannya. Kita buka dulu database-nya. PT MNF Pesona Indonesia, lalu kita login. Seperti biasa administrator 123, lalu kita ke program dan kita buka SPT-nya dulu tahun 2018. Nah, setelah itu kita akan mengisi ke lampiran 177140. Nah, di sini dalam lampiran 17714 ini terdapat halaman 1 dan halaman 2. Halaman 1 ini bagian A untuk mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final, dan untuk halaman 2 ini untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Langsung saja kita akan buka soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa langsung kita lihat aja pada bagian soal. Di sini ada tulisan penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Nah, ini berarti masuk ke penghasilan final ya. Jadi kita akan masukkan di sini bunga deposito sebesar 120 juta. Nah, untuk tarif final atas bunga deposito adalah 20%. Maka ketika kita klik langsung keluar sendiri PPh terutangnya. Seperti ini, yaitu sebesar 24 juta. Lalu untuk halaman 2 ini yaitu karena pada soal tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka kita tidak perlu mengisi 17714 halaman 2 ini. Maka kita bisa langsung klik simpan saja. Lalu kita close. Nah, selanjutnya kita akan mengisi penghitungan kompensasi kerugian. Kita bisa ke lampiran khusus penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Kita klik ubah rugi laba. Kita bisa lihat pada soal. Yang pertama 2013 ya. Di sini rugi SPT tahunan. Nah, karena di sini dia SPT, berarti untuk sumber datanya adalah SPT. Nah, karena dia rugi, maka kita akan kasih minus sebesar 2.450 juta. Oke, selanjutnya pada tahun 2014 di sini laba SPT tahunan 2.510 SPT ya, dan laba 2.510. Oke, selanjutnya 2015 itu rugi SKP LB 1.200 juta. SKP ya, berarti sebesar berapa? Oke, 1.200.000.000 juta. 1.200. Oke, selanjutnya pada tahun 2016 rugi SPT tahunan. SPT 2.325. 2.325 rugi ya. Oke.
Setelah itu ada laba SKPKB, laba SKP sebesar 1.420.000.000. Ini bisa kita lihat udah terisi semua. Yang pertama itu ada rugi SPT, yang kedua ada laba SPT, tahun 2015 ada rugi SKP, tahun 2016 rugi SPT, dan 2017 laba SKP. Kita bisa langsung klik simpan. Sebentar, ini masih dalam proses. Nah, ini data sudah berhasil disimpan, lalu akan muncul seperti ini. Ini udah terisi semua ya, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nya belum ada, seperti itu. Lalu kita bisa simpan saja, lalu kita close. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu mengisi SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Nah, kalian bisa buka ini. Pertama kalian ke SPT PPh dulu, kemudian kalian ke SPT PPh wajib pajak badan. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa bagian, yaitu pembukuan, bagian A, C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, dan yang terakhir adalah bagian H. Nah, pertama-tama kita akan ke bagian pembukuan dulu ya. Di sini pembukuan atau laporan keuangannya ada di audit atau tidak diaudit. Kita bisa lihat pada soal di sini tulisannya laporan keuangannya tidak diaudit ya. Maka kita akan mengisi di sini tidak diaudit. Nah, karena ini tidak diaudit, maka kita tidak perlu untuk mengisi kantor akuntan publik, NPWP-nya, nama akuntan publiknya, dan NPWP-nya. Kita hanya perlu mengisi kantor konsultan pajaknya saja. Kita bisa lihat di sini nama kantor konsultan pajaknya. Kemudian NPWP kantor konsultan pajaknya. Selanjutnya nama konsultan pajaknya, Johan Utomo. NPWP konsultan pajaknya, copy lagi, paste. Nah, ini sudah terisi. Selanjutnya kita klik simpan dulu. Nah, setelah itu kita ke bagian A dan C ya. Bagian A dan C di sini ada penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak. Kita ke pada bagian A dulu. Di sini sudah automatically ya untuk penghasilan neto fiskal ini. Jadi dari formulir 1771 yang sudah kita isi, komponen kerugian fiskal juga yang tadi barusan telah kita isi sebelumnya. Dan ini PKP-nya itu dari kolom 1 dikurang kolom 2. Lalu di sini ada PPh terutang ya. Nah, untuk pada bagian PPh terutang ini, di sini ada tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B. Lalu ada tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B, dan tarif PPh pasal 31E. Nah, apa sih kira-kira bedanya? Nah, untuk tarif PPh pasal 17 ini yang ayat 1 itu tuh untuk tarif normal atau secara umum, yaitu sebesar 25%. Lalu kalau yang untuk tarif PPh pasal 17 ayat 2B ini itu adalah untuk WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang minimal 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor di Bursa Efek Indonesia. Tarifnya itu 5% lebih rendah daripada tarif umum.
Jadi karena 5% lebih rendah berarti 20% kan, karena tarif umumnya adalah 25%. Nah, dia ini tarif PPh pasal 17 ayat 2B ini tarifnya lebih rendah 5%, jadi 20%, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya PPh pasal 31E ini itu terkait fasilitas apabila wajib pajak badan penghasilan brutonya kurang dari 50 miliar. Nah, si PT MNF ini karena terkait fasilitas, maka kita menggunakan PPh pasal 31E. Tuh, kita di sini klik PPh pasal 31E. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini. Ini bisa kita otomatis ganti. Di sini kebetulan saya sudah menghitung. Kita bisa buka. Di sini untuk pasal 31E sudah saya hitung. Nah, di sini pertama itu untuk kita menyari total dari penghasilan yang dapat fasilitas dan penghasilan yang tidak dapat fasilitas. Di sini kita bisa lihat ada omset atau penjualan bersih. Nah, dari mana sih ini? Itu dari sini, teman-teman. Penjualan bersih ya, dari sini. Nah, dari sini. Dari penjualan bersih si fiskalnya. Kemudian penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya nih dari mana sih? Penghasilan lainnya itu dari total sini nih, dari sini sampai dengan laba selisih kurs ini, teman-teman. Nah, total dari ini itu penghasilan lainnya. Kemudian di sini ada jumlah dari si omset dan penghasilan lainnya. Kemudian PKP itu saya dapatkan si PKP ini sebesar 6 miliar. Itu kita dapatkan dari sini, teman-teman. Nah, ini 6 miliar 624 243 untuk si PKP-nya. Seperti itu. Lanjut, di sini penghasilan yang dapat fasilitas itu kita dari mana? Kita pertama dari ini dulu, teman-teman. Dari si 4,8 miliar ini, kemudian kita bagi dengan si jumlah ini, si jumlah si omset ditambah penghasilan lainnya tadi, kemudian kita kali dengan si PKP-nya, kemudian kalau untuk yang dapat fasilitas itu kita kali 25% dan kali 50%. Untuk penghasilan yang tidak dapat fasilitas itu sama halnya dengan yang dapat fasilitas, cuman di sini kita cuma kali dengan 25%, kita tidak perlu kali dengan si 50%-nya. Nah, maka di sini akan ketemu total dari pasal 31E yang kita hitung yaitu 1 miliar 488.726. Kita bisa masukin sini 1 miliar 488 726.304 726.304. Jangan lupa di sininya kita centang tarif PPh pasal 31E ya. Kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, kalau yang di sini untuk kredit pajak di sini sudah automatically karena kita sudah mengisi formulir 17713. Dan di sini juga sudah dari lampiran khusus yang kita isi. Kredit pajak luar negeri. Kemudian kita langsung ke bagian C sampai D. Untuk bagian C sampai D di sini ada PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan ya. Nah, untuk PPh pasal 25 bulanan ini itu kita dapat dari mana sih akan mengisinya? Kita dari sini, teman-teman. Nah, di sini sudah ada wajib selama tahun 2018 WP membayar PPh pasal 25 dengan rincian tabel sebagai berikut. Cuman ada dari Januari sampai dengan Oktober. Nah, ini sudah saya totalnya itu 168 juta. Kita bisa masukkan di sini 168 juta. Oke, kemudian di sini ada STP PPh, hanya pokok pajaknya saja. Maka di sini sudah ada, sedangkan masa November dan Desember itu WP dikenakan STP dengan pada menurut PPh pasal 25 tanggal 20 Januari 2019. Nah, karena dia minta pokok pajaknya saja, maka yang akan kita masukkan yang ini ya teman-teman, 36 jutanya saja.
masukkan. Oke, setelah udah ini kita klik simpan. Nah, nanti kita akan mengisi SSP ya teman-teman. Kita ke bagian E sampai G. Di sini ada penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Ini dari mana sih? Ini dari sini. PPA saya sudah menghitung untuk angsuran PPA 25. Nah, ini pertama kita hitung yaitu jumlah penghasilan neto dalam negeri kita kurangi dengan selisih laba kurs. Ini. Jadi ini total ini kita kurang dari selisih laba kurs. Nah, ini. Dia akan dapat hasilnya segini. 7 miliar. Kemudian di sini saya masukkan yaitu dari si total si ini omset penjualan dan penghasilan lainnya itu saya kurang dengan laba selisih kursnya itu teman-teman. Laba selisih kursnya ini 1.250.000. Oke. Nah, sama halnya dengan pasal 31E PPA pasal 25 ini kita akan mencari yang dapat fasilitas dan tidak dapat fasilitas. Ini tetap sama seperti yang hal 31E dikali 25% dan dikali 50%. Lalu yang tidak dapat fasilitas itu cukup dikali 25% saja. Di sini akan ketemu per tahunnya dan kita mencari per bulannya juga. Lalu kemudian di sini akan kita isi untuk yang pertama dulu penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran itu kita isi yaitu dari sini teman-teman. Nih dari sini dari total ini si total omset penjualan bersih dan penghasilan lainnya ini tadi dikurang dengan si selisih laba kursnya. Jadi kita akan masukkan di sini 47.351.186 47.351.186. Nah, ini sudah. Kemudian di sini ada kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A. Itu kita bisa dari sini teman-teman, dari jumlah sih kredit pajak dalam negeri dan kredit pajak luar negerinya. Oke, nah di sini PPh yang terutangnya juga kita ganti berdasarkan yang tadi sudah kita hitung, yaitu 1.689.600. 1.689.600 982. Oke. Ya, betul. Nah, ini sudah terisi semua. PPh pasal 25-nya itu nanti 1/12-nya itu dikali dengan yang ini teman-teman, 14F. Seperti itu, nanti akan muncul sendiri. Nah, kita bisa lanjut ke bagian H. Nah, di sini ada lampiran-lampiran yang automatically bakal terisi centang-centang seperti ini, yaitu yang sudah kita isi ya teman-teman. Jadi dia sudah tercentang. Nah, ini sudah selesai, maka kita bisa langsung klik simpan saja. Nah, kemudian kita akan mengisi SSP ya teman-teman. Kita akan mengisi SSP di sini, daftar surat setoran pajak. Nah, di sini sudah muncul SSP-nya sebesar segini dengan kode MAP ini. Lalu kita bisa klik baru. Kita akan membuat SSP. Di sini kode jenis setorannya itu yang ini ya, tahunan PPh badan di 200. NTPN-nya ini kalau misalnya kita langsung ketik di sini, NTPN itu kan terdiri dari huruf dan angka ya. Kalau kita klik huruf di sini, ini tidak akan muncul teman-teman. Jadi saya akan buat dulu di sini untuk mempermudah. Oke, ini kita copy. Kemudian saya paste di sini.
jumlah pembayarannya ya. Jumlah pembayarannya itu kita samakan dengan jumlah SSP yang harus dibayar, yaitu sebesar 457.225.594. Untuk tanggal setoran itu yaitu tahunnya itu 2019 bulan April. Tanggalnya saya taruh tanggal 23 aja ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita klik simpan. Apakah Anda akan rekam baru? No. Nah, ini tadi udah kita buat ya teman-teman, ini sudah muncul. Oke, kita bisa langsung keluar saja. Nah, untuk video part ke-6 kali ini cukup sekian teman-teman. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena saya juga masih sama-sama belajar. Dan jangan lupa untuk di komen kritik dan saran teman-teman, sangat bermanfaat untuk saya supaya bisa lebih baik ke depannya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Thank you and see you next video.